ke Jalan MH Tamrin. Bersama-sama dengan Ikrar dan Rini. Selamat datang para hadirin. Mari kita mulai webinar hari ini. Oke, supaya tetap semangat nih ya. Saya sambil saya cepet-cepet nih jadi kayak agak dakdikduk nih kayak saya nih. Oke, Bapak Ibu, saya share screen dulu ya, karena kita supaya tidak berlama-lama, kita langsung join saja dengan kegiatan webinar kita. Izin saya share screen ya, Bapak Ibu. Oke. Sudah terlihatkah di layar, Bapak Ibu sekalian? Sudah. Oke. Ya. Webinar praktik baik inovasi media pembelajaran webinar inovasi pembelajaran di era digital atau kami singkat dengan iPad ya. Nah, ini bergabung dengan kami Bapak Ibu dalam kegiatan webinar bersama dengan sahabat teknologi dari Banten 2024. Kemudian juga nanti ada teman kami juga yang dari Lampung bersama dengan kita. Lalu juga ada mau menyapa nih dengan Duta Teknologi Bapak Epi. Sudah bergabungkah dengan kita Bapak Epi? Belum, Bu. Beliau izin ke masjid dulu katanya. Gimana Bu Cindy? Beliau izin ke masjid dulu katanya. Oh siap, berarti nanti ya. Lalu Ya. ada Ibu kita yang cantik, Ibu Kombel MGMP IPA dari Kabupaten Tangerang, Ibu Lila Anita. Selamat malam Ibu Lila Anita. Malam Bu Juni. Oke, wah luar biasa. Terima kasih untuk waktunya ya Bu bersama dengan kami di sini. Oke, next ya. Mana tadi? Oke. Jin. Kita akan mengikuti kegiatan ini dengan beberapa susunan acara. Yang pertama nanti pembukaan oleh saya sendiri, nanti yang kedua sambutan dari Ketua MGMP dalam hal ini Bu Lila. Lalu yang ketiga nanti sambutan Duta Teknologi Banten 2021 dengan Bapak Epi. Nanti beliau menyambung bersama dengan kita di sini ya. Lalu kemudian nanti yang keempat profil dari narasumber. Di sini ada 4 narasumber Bapak Ibu. Lalu yang kelima nanti presentasi dari setiap narasumber. Lalu yang keenam ada sesi tanya jawab. Lalu yang ketujuh nanti ada penutup ya. Di penutup ini kita ada kuis dan juga closing statement seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu supaya acara webinar kita boleh berjalan dengan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, yang kedua kita masuk dengan sambutan dari ibu kita yang cantik, dari Ibu Lila Anita. Oh, maaf sebelumnya, sorry saya terlewat nih. Kita menyanyikan dulu ya Bapak Ibu lagu Indonesia Raya. Dia stop nih, sorry ini. Ya, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya.
Terima kasih. Kita lanjut berikutnya. Nanti ini belakangan ya Bapak Ibu. Oke, kita beri waktu dan tempat kepada Ibu Lila Anita, SSI, selaku Ketua MGMP IPA dari Kabupaten Tangerang. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Juli yang sudah membuka acara ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar nih teman-teman semua, guru-guru? Ini guru IPA semua apa ada guru MAPA lain, Bu Cindy? Ada guru MAPA lainnya, Bu. Oh, ada juga. Oh, masih Campur, Bu. Iya. Oh, ya. Informatika ada, Bu. Oh, ada informatika juga. Nggak apa-apa. Ya, mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, kalau apa sih namanya? Ini kita santai aja ya. Saya kan nggak bisa kalau yang formal banget. Pembelajaran berbasis TIK ya, pembatik itu sebenarnya kan dari dulu kita sudah mulai diarahkan ke sini ya. Kita zaman 5 tahun belakangan lah yang mulai berkembang ya, yang orang udah menyadari bagaimana pembelajaran itu harus ke arah teknologi karena sesuai dengan perkembangan teknologi gitu kan ya. Jadi istilahnya guru-guru zaman sekarang udah nggak aneh lagi ya dengan teknologi gitu. Apalagi 2 tahun belakangan ini sudah sudah pesat sekali gitu dengan adanya AI gitu. Dan alhamdulillah ya dari Kemendikbud itu menyelenggarakan udah berapa 10 tahunan ada kali ya yang tentang meningkatkan kompetensi untuk guru-guru dalam bidang TIK gitu. Nah, bagi saya sendiri ya, kalau yang TIK itu ya memang kita harus mengikuti kan, harus mengikuti perkembangannya, harus mengimplementasikannya juga gitu kan. Jadi teman-teman guru jangan takut merasa gaptek karena banyak tempat-tempat atau sarana untuk kita bisa belajar, ya kan, bisa online, bisa offline gitu. Jadi, tapi satu yang saya pikirkan ya, kita juga tidak boleh terlalu tergantung dengan pembelajaran TIK gitu, karena pasti ada beberapa sekolah-sekolah yang mikir gimana sarananya nggak ada gitu kan, ininya nggak ada. Jadi bagi saya pembelajaran berbasis TIK itu adalah sebagai pelengkap ya, pelengkap karena apalagi kita IPA ya. Dalam pembelajaran IPA itu kan kita lebih harus mengedepankan tentang kontekstual kan. Kita
oke kita ikut menyelenggarakan pembelajaran dengan TIK gitu, tapi apakah dengan TIK kita bisa praktek menanam misalnya? Ya kan nggak bisa ya gitu. Jadi saya berharap pembatik pembelajaran berbasis TIK itu adalah untuk tetap dikolaborasikan dengan pembelajaran yang kontekstual yang anak-anak bisa mengalami sendiri. Kenapa begitu? Karena ini ya yang pengalaman saya pribadi ya Bapak Ibu, misalnya kita ngasih video atau yang kayak simulasi gitu kan, itu sama anak-anak tuh cuma sebentar gitu dalam memori otaknya untuk mengingat gitu, dibandingkan dengan mereka mencobakan sendiri gitu pembelajarannya. Jadi tetap kalau khusus mata pelajaran IPA kita tetap memegang yang praktek asli kalau bisa gitu ya. Tapi pembatik itu sangat baiknya itu untuk misalnya memotivasi siswa ya kan. Misalnya kita kasih game, kita kasih kuis ya kan. Itu apalagi kalau ulangannya pakai kuis, misalnya kayak Quizizz itu kan seru ya. Jadi itu kita bisa pakai seperti itu gitu, yang aplikasi-aplikasi yang seru, tapi bagaimana pembelajarannya bisa tetap kontekstual, itu yang perlu kita perhatikan gitu. Itu ya menurut saya. Nah, sementara itu kita juga yang kedua tentang TIK ini kan pasti teman-teman sudah pada nyoba ya yang kayak AI gitu kan, artificial intelligence gitu. Pesan saya kita jangan terlalu tergantung juga sama AI ya, walaupun itu memang membantu sekali membuat modul, mencari ide gitu ya, karena mungkin teman-teman ada yang sudah melihat berita yang Wakil Menteri Kemendistek ya, Bu Stella itu dia malah bilang kan, jangan terlalu tergantung dengan AI gitu. Karena AI itu nanti kalau kita terlalu tergantung, kita malah nggak bisa mikir gitu, karena kita akan mengandalkan AI seperti itu ya. Tapi untuk yang lain itu nggak apa-apa. Misalnya kita tetap berkreasi ya, misalnya dengan Canva, dengan CapCut ya, untuk membuat media pembelajaran itu tidak apa-apa. Tapi tetap ya itu kembali lagi, berharapnya pembelajaran kita itu tetap pembelajaran yang alami ya, kalau menurut saya gitu. Tetap misalnya untuk IPA tetap kita harus ada prakteknya, jadi jangan terlalu ke teknologinya gitu ya kan, karena teknologi anak-anak justru malah lebih hebat dari kita kan. Jadi misalnya kita suruh anak-anak bikin video aja begitu, bikin VT itu bagus-bagus hasilnya kan. Jadi nah bagaimana supaya kita bisa mengkolaborasikan pembelajaran yang anak praktek dengan teknologi. Jadi contohnya misalnya ini kalau yang biasa saya lakukan itu bioteknologi ya kan. Bioteknologi kemarin itu anak-anak praktek suruh divideokan, tapi kemudian dibuat semenarik mungkin seperti yang di Reels IG kayak gitu kan, atau untuk yang TikTok gitu. Jadi mereka wah itu bagus-bagus hasilnya gitu. Nah itu nggak apa-apa menurut saya kalau untuk memakai teknologi informasi gitu. Terus apa lagi ya kalau ini ini ya saya buka pengakuan ini. Sebenarnya saya juga ikut pembatik, tapi sampai level 1. Level 2 saya nggak lolos karena videonya salah. Dan saya sudah terburu-buru mengirim linknya, jadi nggak bisa diperbaiki lagi ya akhirnya. Gitu. Jadi
Alhamdulillah ternyata harusnya kita ini ya, kalau di grup misalnya gitu, kita lapor siapa yang ikut membatik, jadi bisa bekerja sama gitu ya. Nggak sendiri-sendiri itu, nggak apa-apa. Makanya saya senang sekali nih teman-teman dari guru-guru IPA di Kabupaten Tangerang ternyata banyak yang ikut, yang udah sampai ke level ini gitu. Selamat ya. Maka dengan ini saya mengucapkan selamat melakukan webinar ya, karena teman-teman sangat butuh ilmu-ilmu yang seperti ini gitu. Jadi buat teman-teman peserta itu jangan merasa ada yang gaptek nggak ikutlah karena gaptek, karena ini enggak, jangan gitu ya, karena kita semua itu memang harus belajar gitu. Karena kalau kita tidak belajar kita bisa kalah dari siswa kita, ya kan? Jadi ya minimal kita bisa merespons lah gitu apa yang mereka sudah ketahui lebih dahulu gitu. Jadi kita jangan kelihatan tertinggal banget sama siswa-siswa kita gitu. Nah, terus juga ya berkaitan dengan literasi ya, literasi digital ya kan. Jadi kita juga belajar kan di pembatik itu juga pasti dipelajari bagaimana membedakan yang link yang phishing gitu kan, yang scamming gitu. Pasti di situ jadi jangan sembarangan ngeklik kalau ada yang nyebar link gitu kan. Kita juga ini ya, jadi karena ikut pembatik akhirnya kita jadi tahu link yang scamming, yang phishing itu seperti ini gitu. Jadi banyak banget manfaatnya ya kita belajar pembatik ini. Jadi Bapak Ibu yang belum ikut, nanti tahun depan ikut ya bareng-bareng kita level 2. Saya level 2 ini ya, insya Allah nanti ikut lagi ya. Oke teman-teman semua, ya segitu dulu ya sharing dari saya yang nggak jelas kemana-mananya ini, nggak ini banget dari tadi, nggak terstruktur. Nggak apa-apa ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat mengikuti webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Beri tepuk tangan virtual dong Bapak Ibu yang luar biasa dari Bu Lila Anita. Kalau kata Bu Lila Anita nggak kemana struktur ya. Menurut saya sih terstruktur ya Bu Lila ya. Dari yang saya peroleh gitu ya, dari Bapak Ibu tetap ikut ya, artinya tetap aktif menggunakan teknologi itu sendiri, tetapi jangan terpaku dengan teknologi sehingga kita lupa untuk juga anak-anak menggunakan berbagai media, apalagi kayak IPA nih salah satunya harus ada eksperimen ya, harus ada percobaan atau praktikum di sekolah gitu. Dan juga Bu Lila sendiri ternyata peserta pembatik ya, wah luar biasa gitu ya. Bu Lila, saya juga 2 kali ini. Sebenarnya saya ikut itu 3 kali. Ini baru kali ini nih jebol sampai ke level 4 nih. Saya malah sebenarnya ini yang ketiga Bu Juli. Jadi gitu. Yang 1 dan 2 itu saya daftar, tapi saya lupa. Tahu-tahu pengumuman nggak lulus. Lah, ini kapan ininya? Pelatihannya udah nggak lulus aja gitu. Nah makanya pas yang tahun ini kan udah harus ikut gitu. Ya iya, tapi yang ini buat pengalaman aja ya, karena ya terburu-buru karena memang ngerjain yang lain juga kan. Yang penting udah selesai videonya, tek masukin itu. Tapi habis itu ya salah gitu. Ya sudah, pembelajaran insya Allah tahun depan. Siap Bu Lila, terima kasih nih untuk sharing-sharingnya ya Bu Lila ya. Ya Bapak Ibu juga yang lainnya yang mudah-mudahan termotivasi juga untuk mengikuti kegiatan pembatik ini ya. Selain daripada ujungnya duta teknologi, tetapi utamanya sebenarnya kita belajar ya Bu Lila ya. Iya, supaya tidak tertinggal. Gitu. Iya, siap, benar. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih Bu Lila. Kita lanjut ke berikutnya. Kita akan mendengarkan sambutan, tapi terlebih dahulu saya mau memperkenalkan Bapak Duta Teknologi kita yang juga luar biasa.
Izin share screen kembali. Saya mau bacakan dulu nih biografi beliau. Bapak Epi Suhaepi SPD selaku Duta Teknologi Banten tahun 2021. Beliau guru SMPN di 19 dari kota Tangerang Selatan. Beliau juga BKB Nurul Fikri. Lalu beliau sendiri juga menjadi Pokja di Pandeglang dari Universitas Terbuka. Lalu menjadi bagian dari Ruang Guru PT Ruang Guru Raya Indonesia. Pengalaman beliau yang pertama sebagai kurator video pembelajaran Pusdatin Kemendikbudristek, yang kedua penulis GBM JM Video Edukasi Rumah Belajar Pusdatin Kemendikbudristek, lalu yang ketiga penulis naskah video guru pintar online GPO Universitas Terbuka. Yang keempat, narasumber pembekalan pembelajaran mahasiswa Magister PPKN Universitas Negeri Yogyakarta ya. Lalu yang kelima, tutor dan instruktur pembatik Indonesia dan sekolah luar negeri SILN. Lalu yang terakhir, penulis 6 buku fiksi dan non-fiksi. Wah, luar biasa, dari profil, pengalaman. Aduh, ini udah nggak perlu diragukan ya, sebagai duta teknologi yang luar biasa. Beliau juga mendampingi kami, para sahabat teknologi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita mendengarkan sambutan dari Bapak, saya disebut juga dengan Kang Epi. Silakan kepada Kang Epi, dipersilakan Bapak. Kang, Bapak. Baik, suara saya terdengar ya Bu? Terdengar Pak. Terdengar ya Juliana, baik. Terima kasih banyak. Ini MC-nya sangat happy sekali malam ini ya. Saya dengarnya renyah begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau memanggil Bapak Ibu, tapi saya lihat di sini kebanyakan ibu-ibu ya. Sebelumnya hati-hati, tiap webinar selalu ada link misterius ya yang nyepam. Mungkin Bapak Ibu kalau bukan link yang dari panitia diabaikan saja di kolom chat, jadi khawatir phishing ya. Baik, sebelumnya saya sangat bersyukur sekali alhamdulillahirobbilalamin kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Senin ya, bukan hari kerja, bukan jam kerja, bukan kewajiban kita sebenarnya untuk seperti ini, tapi Bapak dan Ibu-Ibu semuanya luar biasa mau menyempatkan waktu di malam hari ini untuk tetap belajar ya. Belajar tanpa mengenal waktu, tidak di jam kerja, tidak di jam kantor, itu saya kira luar biasa sekali ya. Jadi patut berbangga yang hadir pada di sini. Saya sangat senang sekali bisa mempersamai silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, terutama dengan Ketua MGMP IPA Kabupaten Tangerang ya, Bu Lili Anita. Salam kenal Bu, luar biasa semangatnya ikut pembatik sampai kalau nggak salah di ketiga kalinya ya. Karena memang pembatik ini merupakan salah satu program yang dulu awalnya dari Pusdatin langsung ya, yang Bapak Ibu mungkin mengenal Arkas, mengenal apa namanya belajar ID, mengenal apa namanya PMM itu dari Pusdatin ya. Sekarang dipecah ke Balai Platform Teknologi ya, Balai Layanan Platform Teknologi BLPT. Termasuk kegiatan pembatik ini juga di bawah naungan BLPT ya, pecahan dari Pusdatin. Pembatik ini seperti tahun-tahun sebelumnya adalah 4 level bagi rekan-rekan yang barangkali sudah mengikuti, dari mulai literasi level pertama gitu ya, implementasi level kedua, level ketiga kreasi, dan level keempat terakhir nih ya, berbagi dan berkolaborasi. Nah disinilah teman-teman kita yang terpilih di masing-masing provinsi 30 besar ada di sini diantaranya ya, ada Bu Cindy, ada Bu Siti Nur Ekawati, ada Bu Afid Datul, sama Bu Juliana yang akan berbagi praktek baiknya yang luar biasa tentang temanya itu iPad ya. Singkatannya cukup menarik sekali ini, inovasi pembelajaran di era digital. Nah, materi ini bukan teori ya, tapi ini berbagai praktek baik. Artinya sudah mereka laksanakan atau ide yang barangkali jarang kita dapatkan.
Makanya saya sangat setuju sekali dengan yang disampaikan Bu Lila tadi, bahwa kita itu ikut salah satu pembatik memang untuk upgrade dan menemukan sesuatu yang terbaru gitu ya, bukan hanya untuk misalnya pengen jadi duta teknologi, tapi kita mengikuti apa yang materi yang sudah ada, karena ini update ya setiap tahunnya Bapak Ibu. Jadi harapan kita, semangat kita tidak pupus, tidak luntur ketika barangkali hanya lolos di level 1, hanya lolos di level 2 gitu ya, atau barangkali yang tidak ikut pembatik juga tak masalah, yang penting mau belajar. Di sana intinya ya. Tadi pagi saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan peserta webinar yang diadakan oleh teman-teman Duta Teknologi dari Provinsi Jogja sama Provinsi Kepulauan Riau, dibersamai sama salah satu dosen Universitas Negeri Yogyakarta, bahwa kita itu hidup adalah sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ya, tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal waktu, dimanapun kapanpun kita bisa belajar. Ya. Dengan adanya teknologi, mau sambil di mobil, mau sambil ngopi di warkop dan seterusnya di kafe itu ya, atau sambil ya ibu-ibu mungkin sambil nyuci itu kan memakai headphone atau headset itu kan kita bisa sambil belajar mendengarkan. Maka dari itu mari kita ikutin webinar malam hari ini dengan hati gembira ya, dengan senang hati dan sampai selesai kita ikuti sehingga materi yang didapatkan full ya, tidak terpotong. Ajak rekan-rekan lain yang belum bergabung, di sini sudah 51, luar biasa, sudah banyak. Nanti bagi yang belum bergabung silahkan diinfokan teman-temannya biar makin sah ya malam hari ini untuk kita mendengarkan materi yang luar biasa dari ibu-ibu nih, ibu-ibu semua ya, sahabat teknologi. Mereka sudah bisa menyematkan dirinya sebagai sahabat teknologi mulai tahun ini sampai seterusnya sebagai apa namanya status yang bisa dipakai kalau ada apa semacam webinar seperti ini, workshop ataupun pembicara di berbagai kesempatan ya, yang mereka dapatkan. Saya hanya berpesan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa kita mungkin semua guru itu bisa memiliki kemampuan yang dianggap cukup atau lebih dalam hal menyampaikan materi kepada anak-anak kita dari TK, SD, SMP maupun SMA. Tetapi tidak semua guru bisa memiliki kemampuan berinovasi, kemampuan kreativitas, kemampuan untuk berkolaborasi. Nah, itulah yang harus kita tingkatkan, salah satunya dengan melalui kegiatan ini. Karena kita kuliah seringkali hanya lebih kepada penanaman materi, tidak lebih kepada inovasi maupun yang sejenisnya, agak jarang ya. Maka dari itu di luar ilmu luar kelas inilah yang harus kita dapatkan. Dan yang kedua, kita doakan rekan-rekan kita yang ikut pembekalan ini semoga mendapat yang terbaik gitu ya. Nanti dari 30 besar tiap provinsi itu akan dipilih 5 tertinggi nilainya untuk diwawancarai oleh kementerian langsung. Nanti akan dipilih menjadi duta teknologi di tahun 2024. Nanti namanya bukan zaman saya dan rekan-rekan yang sekarang ya, duta teknologi Kemendikbudristek, tapi mungkin nanti duta teknologi Kemdikdasmen kali ya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikomandani oleh Prof. Mukti ya. Tapi pesan saya adalah tadi dimanapun posisi kita, lolos atau tidak, menang atau kalah atau apapun lah itu istilahnya, yang penting belajar itu tidak mengenal fase ya. Kita selalu belajar dalam kondisi apapun. Apakah kita mendapat yang terbaik atau barangkali di bawah yang terbaik itu sendiri, tak masalah. Yang penting kita selalu belajar. Karena dengan belajar kita akan selalu memiliki kebaharuan ya, memiliki kemampuan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya itu saja sebagai pengantar dan penyemangat Bapak Ibu semuanya. Ingat bahwa pendidikan kita ke depan akan banyak tantangan, terutama dengan materi yang baru, banyak hal yang barangkali surprise ya. Maka dari itu selalu upgrade dan upgrade ya. Ada istilah dalam bahasa Arab itu lisanul hal aqwa wa lisanul baqol ya, bahasa perbuatan lebih baik daripada bahasa lisan. Artinya untuk berbuat kita perlu ilmu gitu ya, untuk berinovasi kita perlu pengetahuan. Maka dari itu mari kita perdalam pengetahuan kita untuk diri kita, untuk siswa kita, untuk sekolah kita, untuk masa depan pendidikan Indonesia yang lebih baik.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat mengikuti webinar dengan hati gembira. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan lancar sampai selesai. Selamat juga buat teman-teman untuk malam hari ini sudah bisa memberikan diseminasinya ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya dari Kang Epi. Beri dong applause yang luar biasa lagi nih buat Kang Epi yang sudah memberikan motivasi, semangat ya buat kita untuk terus upgrade ya, nggak boleh berhenti untuk belajar, terus belajar, mengkreasikan diri lebih luar biasa lagi supaya kita bisa jadi penerus-penerus berikutnya nih ya dari Kang Epi sendiri. Oke, terima kasih ya buat Kang Epi atas segala motivasi dan juga arahan-arahannya nih buat kita. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu, udah nggak sabar kan ya untuk mengikuti kegiatan pembagi materi nih. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan dulu nih para narasumber yang hebat-hebat, tapi hebat-hebat kesannya saya juga ada di dalamnya hebat ya. Tapi mudah-mudahan bisa berbagi sharing ya, ilmu yang boleh kami dapatkan, boleh kami sharing sedikit banyaknya, semoga menginspirasi. Oke, saya mau perkenalkan para narasumber kita yang akan memberikan materi pada malam hari ini. Ya, sebentar. Nah, ya. Nah, terlihat nggak Bapak Ibu ada tampilan baru? Takutnya di saya iya, tapi di sana enggak. Terlihat nggak Bapak Ibu? Oke, siap. Oke, sahabat teknologi kita yang pertama yang akan memberikan materi itu nanti dengan Bu Cindy Agnesia, MPD beliau dari SMP Negeri 2 Legok, Kabupaten Tangerang. Beliau sebagai guru penggerak juga Angkatan 9, lalu GMT level 1 sebagai sahabat teknologi tahun 2024, lalu penulis buku antologi serumpun literasi dan ketika berada di titik nol. Wah, motivasinya belajar itu seperti ngopi. Nah, tetap semangat meski terkadang pahit karena di ujungnya pasti ada manisnya. Wah, judul diseminasi yang akan disampaikan malam hari ini adalah Be Strong melalui MPI Canva for Education. Oke, yang kedua itu dengan Ibu nanti aja lah ya biar nanti nggak lupa. Oke, nah untuk pertama kita berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bu Cindy Agnesia selaku sahabat teknologi Banten 2024. Kepada Bu Cindy Agnesia waktu dipersilahkan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Juliana sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kang Epi Suhepi SPD sebagai Duta Teknologi Banten. Selamat malam Kang Epi. Semoga sehat selalu ya. Selamat malam. Yang saya hormati sahabat teknologi Provinsi Banten, yang saya hormati pula rekan-rekan guru hebat yang hadir pada malam hari ini luar biasa. Di waktu liburnya masih bersedia untuk bergabung dengan webinar kami, Masya Allah luar biasa sekali. Terima kasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Baiklah, izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, sebelum saya buka paparan presentasi saya, sebelum saya memaparkan presentasi saya, ada pantun nih biar nggak ngantuk. Ngantuk nggak sih Bapak Ibu? Enggak ya? Tetap semangat ya.
Minta cakepnya dong. Kapal karam punya si Mamat. Cakep. Oh, Tembung Banjar masuk kail di pemancingan. Cakep. Selamat malam Bapak Ibu hebat. Yuk belajar Cakep. tentang inovasi pembelajaran. Cakep. Keren. Bismillah. Terima kasih Bapak Ibu. Cakepnya. Bapak Ibu yang saya hormati, judul berbagi praktik baik saya adalah Be Strong dengan MPI ya Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak Ibu? Lagi loading Bu Cindy. Loading. Sudah. Saya kenal nih Sudah, suaranya. Bu Cindy. Ya. Iya. Sudah ada Bapak Ibu? Sudah Bu Cindy. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, di hadapan Bapak Ibu sudah saya sematkan QR Code. Jika Bapak Ibu berminat melihat hasil karya MPI saya, inovasi pembelajaran yang telah saya buat di pembatik ini, mangga dipersilakan untuk men-scan-nya. Terima kasih. Judulnya adalah Be Strong dengan MPI. Be Strong ini adalah akronim dari belajar struktur organ bunga dengan media pembelajaran interaktif yang saya buat untuk kelas 9 di SMP atau fase D. Oke, sudah bisa lanjut ya. Oke. Bapak Ibu, sebenarnya MPI ini diawali dari sebuah situasi di mana implementasi kurikulum Merdeka belum sepenuhnya terlaksana ya Bapak Ibu. Terlihat masih ada beberapa yang masih menggunakan pembelajaran secara konvensional atau tradisional. Biasa kita menyebutnya teacher center daripada student center. Kemudian kondisi yang terjadi di sekolah saya juga diperparah dengan ungkapan generasi gawai yang mana biasanya anak-anak peserta didik itu sudah tidak bisa lepas lagi dari HP, pemakaian HP. Padahal di sekolah kami melarang untuk membawa handphone. Lalu karena ini pembelajaran IPA, membuat anak memiliki anggapan sebagai konsep awalnya itu IPA itu adalah pembelajaran yang bersifat abstrak gitu. Sulit dibayangkan jika hanya dengan penyampaian atau pemaparan lewat verbal saja. Sehingga terjadi masalah yaitu kebutuhan belajar anak tidak terpenuhi karena pembelajarannya itu tidak melihat dari karakteristik gaya belajar peserta didik. Nah, maka saya memiliki sebuah tantangan untuk menghadapi masalah tersebut. Tantangannya adalah ketika kita ingin melakukan inovasi pembelajaran, sudah pasti ya Bapak Ibu, waktu dan tenaga yang kita butuhkan pasti lebih daripada pengajaran secara tradisional. Kemudian ketika kita ingin melakukan pembelajaran secara interaktif menggunakan teknologi, pasti ditemukan adanya kesenjangan atau kemampuan teknologi yang tidak merata, baik di guru maupun di siswa. Kemudian kita juga pasti terbentur dengan akses yang terbatas, seperti sinyal, kuota, atau kepemilikan gadget itu sendiri. Nah, selain itu juga ada tantangan nih Bapak Ibu. Pasti ketika kita membuat sesuatu pembelajaran yang interaktif, kalau tidak baik-baik memilihnya, kalau tidak hati-hati memilihnya, bisa menimbulkan distraksi atau gangguan yang terjadi pada siswa. Misalnya, siswa itu bisa membuka aplikasi lain ketika sedang belajar menggunakan handphone, atau overstimulus, yang artinya mereka bisa lebih senang kepada elemen hiburannya daripada materi yang ingin disampaikan.
Nah, Bapak Ibu, dari melihat situasi, kondisi, dan tantangan tersebut, maka kemudian saya mengambil sebuah aksi, langkah-langkah konkret yang saya laksanakan dalam 3 tahapan. Di antaranya ada tahap perencanaan, dengan cara berkonsultasi, terus saya juga mencari inspirasi dari PMM, bersama teman-teman sejawat juga saya melakukan pemilihan model pembelajaran. Lalu dari tahap perencanaan, saya masuk ke tahap pembuatan, di mana tahap pembuatan ini saya memilih berbagai macam konten, platform teknologi yang bisa disematkan dalam satu aplikasi. Setelah itu dibuat, maka masuk ke tahap selanjutnya yaitu implementasi di kelas. Anak-anak dibiarkan, melakukan interaksi dengan media MPI yang sudah saya buat, untuk mengerjakan soal, membaca materi, bahkan berefleksi. Nah, Bapak Ibu, karena waktu kita, eee, sedikit ya, langsung saja ini ada contoh dari, MPI saya yang tadi Bapak Ibu mungkin sudah lihat, sudah dibuka ya Bapak Ibu? Mungkin sudah diperhatikan. Ini saya langsung ke sini Bapak Ibu, eee ternyata MPI ini yang kami gunakan mendapatkan respon yang baik dari murid dan guru. Apa saja responnya? Mereka merasa senang karena keinginan mereka menggunakan gadget ternyata bisa terakomodir, bukan untuk bermain, tapi untuk belajar, tapi sambil bermain. Dari hasil belajarnya juga terjadi, peningkatan yang signifikan. Lalu untuk guru sendiri bagaimana? Ternyata respon positif juga terjadi pada rekan sejawat kami. Mereka, jadi ingin meningkatkan kemampuan terhadap teknologi dan katanya MPI ini bisa membantu mereka untuk menjelaskan konsep yang terlihat yang terkesan abstrak, seperti itu. Eee, nah, di sini saya hanya ingin langsung, berbagi saja, kira-kira, MPI yang saya buat ini kan saya menggunakan Canva for Education. Kenapa saya menggunakan Canva for Education, Bapak Ibu? Karena Canva for Education ini user friendly ya Bapak Ibu, dan sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID kita. Sehingga ketika kita menggunakan aplikasi Canva dengan akun Belajar ID, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur-fitur yang ada dalam Canva yang pro atau berbayar itu bisa digunakan oleh Bapak Ibu secara gratis. Apa saja yang perlu disiapkan dalam tahap pembuatan MPI saya ini, yang tadi sudah di-scan oleh Bapak Ibu? Yang pertama sudah pasti, kita perlu akun Belajar ID, yang fungsinya tadi untuk memudahkan menggunakan fitur-fitur berbayar atau pro. Yang kedua, sudah pasti, pilih platform teknologinya Canva for Education. Yang ketiga, tahap selanjutnya adalah memilih template. Template, tenang Bapak Ibu, template di Canva itu ada ribuan. Boleh membuat dari nol atau kita bisa menggunakan template-template yang sudah tersedia. Tidak hanya pelajaran IPA saja, bahasa Inggris ada, matematika ada. Di Canva itu udah ada segala-galanya. Untuk buat MPI, untuk membuat LKPD, untuk membuat RPP, ternyata juga ada AI-nya di Canva, seperti itu. Lalu yang keempat, MPI ini, sangat diperlukan yang namanya Embed ini untuk menautkan link-link seperti, misalnya saya ingin menautkan video pembelajaran dalam MPI saya, maka kita perlu untuk, embed ini untuk menautkannya. Lalu saya ingin anak-anak bermain lewat, games, eee, maka yang saya gunakan adalah word wall. Pasti word wall di telinga Bapak Ibu sudah tidak asing dan sering pasti digunakan. Nah, enaknya di MPI Canva for Education ini, dia
semua aplikasi tadi, Wordwall, YouTube, bahkan, Padlet itu bisa ditaruh di dalam satu aplikasi utama tersebut. Tidak perlu berpindah-pindah domain, dia bisa digunakan dalam satu aplikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk mengaksesnya? Kalau kita sudah buat Bapak Ibu, Canva for Education tadi, MPI tadi yang menggunakan Canva for Education, maka tinggal di-share ke anak-anak dengan cara mengupload-nya lewat situs web dan situs webnya itu sudah ada di Canva. Terlihat tidak Bapak Ibu, simbol-simbol yang saya, buat di sana? Jadi kalau Bapak Ibu bingung yang mana, situs web yang mana, itu ada di sana, simbol-simbolnya. Seperti itu. Masih ada waktu Ibu moderator? Sudah habis nih, Bu. Habis, oke, terima kasih. Bapak Ibu, untuk MPI, selain saya, ada rekan saya, Bu Eka, mungkin nanti akan membahasnya lebih dalam lagi. Terima kasih Bapak Ibu atas, perhatiannya. Ya. Sebentar. Iya, terima kasih Bu Cindy. Oke, Wah, luar terima biasa kasih. ya. Siap, terima kasih kembali Bu Cindy sudah berbagi. Bapak Ibu, kita lanjut ya biar waktunya lebih maksimal lagi nih. Ya langsung saja. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu pemateri kedua. Terima kasih ya Bu Cindy. Saya lanjut Sama-sama dulu. Ibu, terima kasih. Saya lanjut lagi ya. Dengan pemateri kedua. Mana dia? Nongol nggak nih gambar saya? Oh iya, ini dia. Waiting ya. Ini ya. Oke. Yang kedua pemateri kita dari Sahabat Teknologi Lampung ya, dengan Afidatul Askiyah Masodi SPD GR ya, atau guru dalam hal ini Ibu Afidatul ini sebagai guru UPT dari SD Negeri 2 Kresno Mulyo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Beliau juga salah satu CPNS angkatan 2020, lalu juga mengikuti PPG Prajabatan 2021. Beliau juga guru berprestasi dari Kabupaten Pringsewu 2022. Moto hidup beliau, believe yourself because yourself is precious. Wow, ya, berharga kita ya. Oke, praktik baik akan disampaikan hari ini itu adalah kenali teknologi. Oke, kepada Ibu Afidatul, waktu dipersilahkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Sebelumnya izin share screen dulu ya, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang saya hormati Bapak Epi Sohaiti SPD selaku Dutek Banten 2021. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Lila Anita selaku Ketua Kombol MGMPI Pak Kabupaten Tangerang. Yang saya sayangi teman-teman sahabat teknologi dari Banten dan Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan hasil praktek baik saya yang saya beri nama Kenalog. Di sini saya tidak menaruhnya, Bu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknologi dalam pendidikan. Saya menggunakan Wordwall,
PMM, Smart App Creator untuk membuat MPI-nya. Oke. Manfaat teknologi. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah tidak asing yang namanya teknologi. Teknologi mempunyai manfaat ya Bu. Yang pertama, informasi lebih luas. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik dan lebih interaktif. Yang kemudian, fleksibel dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya dalam hal ini membuat multimedia pembelajaran interaktif sama seperti Bu Cindy tadi. Apa itu multimedia pembelajaran interaktif? Multimedia pembelajaran interaktif adalah penggunaan berbagai media digital seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan simulasi yang dirancang untuk berinteraksi dengan siswa dalam proses pembelajaran, yang tujuannya untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Intinya, multimedia pembelajaran interaktif ini membuat siswa lebih aktif dalam belajar dan bisa belajar sendiri dimanapun, kapanpun. Nah, cara membuat MPI dengan Smart Apps Creator. Dalam ini saya menggunakan aplikasi Smart Apps Creator ya Bapak Ibu, berbeda dengan Ibu Cindy tadi. Yang pertama, caranya kita siapkan aset-aset terlebih dahulu. Aset-aset ini yaitu background, kemudian icon yang akan kita tempelkan, dan gambar-gambar yang akan kita tempelkan. Kalau misalkan ada video atau audio yang kita masukkan, kita siapkan aset-asetnya terlebih dahulu. Yang kedua, kita membuat template background di Canva for Education. Jadi, tidak hanya menggunakan Smart App Creator, kita juga menggunakan Canva for Education karena kita sudah memiliki akun Belajar ID Bapak Ibu, sehingga jika kita masuk ke Canva, akun kita sudah menjadi akun pro. Kita bisa mengakses fitur apapun yang ada di dalamnya. Kemudian yang ketiga, beri interaction pada aplikasi Smart App Creator. Nah, setelah itu kita memberi icon-icon yang akan kita gerakkan atau kita gunakan untuk memindah layar. Yang selanjutnya, ini contoh tampilan MPI yang saya buat Bapak Ibu. Ini menu, ada pendahuluan, materi, kuis, games, referensi, profil pengguna. Nah, ini yang selanjutnya ada contoh game yang saya buat pada aplikasi Smart App Creator. Kemudian ada latihan yang berupa pilihan ganda. Gamenya juga ada tentang menjodohkan. Oke. Nah, ini merupakan pengaplikasian teknologi pada sekolah saya. Ini kelas 4. Saya membuatnya untuk 3 gaya belajar ya Bapak Ibu. Ada yang untuk gaya belajar visual, ada yang untuk gaya belajar auditori, kemudian saya juga membuat yang untuk gaya belajar kinestetik. Selain itu juga saya menggunakan games virtual seperti tadi halnya Bu Cindy. Karena games ini sangat mudah digunakan Bapak Ibu, kita hanya membutuhkan soal-soal saja, kemudian kita lempar ke gamesnya dan akan menghasilkan seperti yang terlihat di layar. Kemudian selain itu juga saya menggunakan PMM untuk mengunduh modul-modul serta tes formatif. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan MPI menggunakan Instachat? Kelebihannya tidak memerlukan jaringan internet, kemudian bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Kemudian bisa membuat games tanpa internet juga. Nah, ada kekurangannya juga. Aset tidak tersedia karena sifatnya seperti PPT biasa, tidak seperti Canva yang kita hanya menyomot-nyomot kemudian ditempel. Kalau ini kita harus menyiapkannya sendiri, mendownload, kemudian baru ditempel ulang. Kemudian perlu di-hosting jika ingin di-online-kan. Nah, jika kita ingin mengonlinekan aplikasi tersebut, kita memerlukan hosting atau bantuan dari pihak lain. Kemudian yang selanjutnya memerlukan belajar terus-menerus karena fitur-fiturnya ini semakin berkembang, kita harus mengikuti perkembangan Smart Apps Creator. Nah, dampak MPI yang dirasakan oleh peserta didik saya, yang pertama, peserta didik menjadi tidak terasa bahwa dirinya sedang belajar. Yang awalnya mereka selalu menanyakan kapan waktu istirahat dan kapan pulang, dengan menggunakan MPI ini, mereka menjadi lupa waktu. Lupa waktunya dalam hal belajar. Kemudian, anak-anak yang tadinya mengantuk, nah, dengan menggunakan MPI ini, mereka menjadi tidak mengantuk. Mereka selalu penasaran dengan fitur-fitur yang saya buat di MPI. Kemudian, yang selanjutnya bisa diakses bersama orang tua di rumah. Jadi, aplikasi ini bisa diinstal di rumah bersama orang tuanya. Izinkan saya
sharing tentang aplikasi yang saya buat. Saya akan tunjukkan. Nah, ini aplikasi yang saya buat Bapak Ibu. Seperti ini. Ini kita mengambil background-nya dari Canva. Icon ini kita tempelkan, kemudian diberi interaksi. Jika kita klik ini, Maaf Ibu, belum terlihat. belum terlihat. Sudah. Alhamdulillah Sudah. Sudah. Ini tampilan awalnya Bapak Ibu. MPI saya beri nama Kebun Rara. Kebun Rara ini merupakan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ini merupakan materi yang ada di kelas 4 pelajaran IPA semester 1. Kita klik play. Kalau bentuknya seperti ini, berarti ini sudah di hosting ya Bapak Ibu. Kalau tidak, bentuknya akan seperti aplikasi. Pembatik ini seperti tahun-tahun sebelumnya adalah level bagi rekan-rekan yang barangkali sudah mengikuti dari pengaditerasi level pertama gitu ya, implementasi level kedua, level ketiga, Nah, ini untuk anak-anak yang bergaya belajar visual. Jadi mereka membaca tulisan yang saya letakkan di MPI. Nah, ini ada gambar-gambar juga. Kita lanjut ke kuis Bapak Ibu. Di sini jaringannya sedang jelek, jadinya tidak terlihat. Nanti linknya saya letakkan di chat ya Bapak Ibu, agar bisa mengaksesnya sendiri. Di sini jaringan sedang tidak baik. Nah, ini contoh latihannya. Penyerbukan adalah jatuhnya serbuk sarikel. Misalkan kita memilih kepala putih. Nah, akan muncul benar seperti itu. Kemudian yang ini, gambar di samping merupakan contoh penyerbukan. Itu ini contoh latihan yang ada di game. Jadi latihannya kita tidak mengambil dari internet lain, kita membuatnya sendiri di sini tanpa memerlukan jaringan internet. Ini untuk gamesnya menyusun kata. Bagian nomor 4 ini adalah mahkota. Ini ada games menjodohkan. Ini berarti di sini. Kita juga bisa menambahkan poin Bapak Ibu di sini. Di sini juga Bu Cindy, jaringannya nih seperti Bu Cindy, Datul nih kayaknya jaringannya. Jaringannya bermasalah ini kayaknya. Bu. Wah. Oh.
Berarti kita lanjut ya, karena kebetulan juga ini materi sudah sampai di aplikasi ya, berarti sudah selesai juga nih. Oke Bapak Ibu kita lanjut ya. Saya mau Lampu mati lampu, Bu. Siap, Pak. Ya, semangat Lampung. Lampu mati lampu ya. Wah, nih, mudah-mudahan segera nyala nih ya. Oke, kita memastikan dulu nih, saya memastikan Bapak Ibu tetap dalam kondisi on ya. Saya mau share sesuatu dulu. Nanti tolong dijawab di layar chat ya, di kolom chat. Tolong dijawab nih kira-kira jawabannya apa. Hanya untuk memastikan Bapak Ibu dalam kondisi on. Nah, chatnya disable Bu Juliana. Gimana? Chatnya disable. Oh, disable ya. Kayaknya ditutup tadi karena ada Asah yang otak, asah otak. Asah ya. otak. Wah, gimana kalau yang ini bisa nggak nih? Satu lagi nih, saya masih ada satu lagi. Ya, ayo, apa nih kira-kira? Jawabannya berapakah? Semangka tambah jeruk tambah nanas. Berapa tuh? Ayo hitung. Ini biar Bapak Ibu nggak ngantuk karena ini waktu-waktu menjelang kantuk ini. 21 Bu Atik. Wah, selamat. Benar sekali. Keren. Wah, luar biasa. Berarti konsentrasinya full. Luar biasa. Oke, lanjut ya. Kita ke pemateri ketiga karena ternyata masih tetap on fire. Menyala. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ke pemateri ketiga dengan sahabat teknologi dengan Ibu Siti Nur Ekawati SPD. Beliau mengajar di SMP Negeri 2 Legok, sama nih dengan Bu Cindy dari Kabupaten Tangerang. Beliau salah satu calon guru penggerak angkatan 11 GMT level 1 tahun 2024. Beliau juga sahabat teknologi Banten 2024. Motivasinya yang bisa diberikan kepada Bapak Ibu sekalian, berikan yang terbaik setiap hari dan biarkan hasilnya menjadi saksi dari usahamu. Wah, cakep. Judul diseminasinya implementasi pembelajaran digital yang kreatif dan interaktif menggunakan platform Canva for Education. Oke, kepada Bu Siti Nur, waktu dipersilahkan. Terima kasih. Bu Siti Nur, kemanakah beliau? Hilang dari oh, siap. Sudah. Iya, sudah terlihat.
Mau dibantu Bu Eka? Di mana Bu Eka? Mau dibantu share? Oke. Semangat Bu Eka. Sudah aktif. Kasih deh. Ini ke belakang nih.
enggak nih Bu? Bu Eka?